Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bangun datar segi 4. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu bangun datar segitiga. Nah, baiklah langsung saja untuk memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Bangun datar segitiga. Nah, yang dimaksud segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, itu ada sisi AB, sisi AC, dan sisi BC. Ya, 3 sudutnya itu adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Itu yang dimaksud dengan segitiga. Selanjutnya yaitu jenis-jenis segitiga. Yang pertama itu dilihat dari panjang sisi-sisinya. Yang pertama itu ada segitiga sebarang, seperti gambar yang nomor 1 ini. Segitiga sebarang ini adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang. Ya, ada sisi AB, sisi AC, dan sisi BC. Dia panjangnya tidak sama panjang. Yang kedua ada segitiga sama kaki. Seperti gambar nomor 2, adalah segitiga yang mempunyai 2 buah sisi sama panjang. 2 buah sisi sama panjang itu sebagai kakinya, yaitu sisi BC dan sisi AB di sini. Sedangkan yang terakhir adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang memiliki 3 buah sisi sama panjang dan 3 buah sudut sama besar. Kalau sama sisi berarti panjang sisinya sama semuanya, yaitu sisi AC, sisi BC, dan sisi AB. Sudutnya juga sama besar, ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Itu dia. Jadi itulah jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi-sisinya. Yang kedua, jenis-jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Ada 3 juga. Yang pertama itu ada segitiga lancip, seperti gambar nomor 1 ini. Segitiga lancip ini adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Nah, ini dia sudut A, sudut B. Jadi sudut lancip itu kan besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Berarti 0 sampai 90 derajat, bisa besarnya 60 derajat atau 30 derajat atau 45 derajat. Jadi itu segitiga lancip. Yang kedua yaitu segitiga tumpul. Seperti gambar nomor 2, adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Contohnya nih, sudut tumpulnya itu di sudut B. Sudut tumpul itu kan besarnya dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Itu ya. Ini bisa besarnya 120 derajat, 150 derajat, dan lain-lain. Yang terakhir ada segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku mungkin kalian sering melihat dan mendengarnya, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Jadi besarnya itu 90 derajat. Pada gambar nomor 3 ini siku-sikunya ada di sudut C. Yang terakhir, jenis-jenis segitiga ini ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga siku-siku sama kaki. Dia berarti untuk yang pertama ini seperti gambar nomor 1 ini, segitiganya itu siku-siku iya, terus sama kaki iya, iya juga. Jadi siku-sikunya di A contohnya sama kaki, berarti panjang sisinya ada yang sama. Nah, ini dia sisi AC dan sisi AB. Gitu. Maksudnya segitiga siku-siku sama kaki itu. Yang kedua ada segitiga tumpul sama kaki, seperti gambar yang nomor 2 ini. Kakinya sama, yaitu sisi AB dan sisi BC, dan tumpul juga sudutnya, yaitu di sudut B. Nah, gambarnya seperti ini. Yang ketiga
Oh ya, berarti tadi ada 2 ya. Ada 2 berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat istimewa segitiga. Yang pertama itu ada segitiga siku-siku. Besar salah satu sudut pada segitiga siku-siku adalah 90 derajat. Ya, betul ya. Ini gambar segitiga siku-siku semuanya. Terus segitiga sama kaki. Sifatnya itu yang pertama segitiga sama kaki dapat dibentuk dari 2 buah segitiga siku-siku yang sama besar dan sebangun. Nah, ini kan ada 2 buah segitiga siku-siku. Jika digabungkan, contohnya seperti gambar yang kedua ini, dia akan menjadi segitiga sama kaki. Nah, ini dia. Atau gambar yang ini. Ini kan sama kaki. Jadi gabungan antara 2 segitiga siku-siku. Yang kedua, segitiga sama kaki mempunyai 2 buah sisi yang sama panjang dan 2 buah sudut yang sama besar. 2 sisi yang sama panjang tuh contohnya yang ini nih, yang kakinya sama kan, berarti sisi AC dan ya sisi AC di sini. Terus sudut yang sama besarnya itu sudut A dan sudut C, jelas. Tuh. Yang terakhir ada segitiga sama kaki mempunyai sumbu simetri. Jadi segitiga sama kaki itu mempunyai sumbu simetri. Sumbu simetrinya ya di tengah-tengahnya itu. Nah, itu dia. Jadi sumbu simetri itu cara membedakannya dia bisa dilipat gitu, simetri lipat. Yang ketiga ada sifat segitiga sama sisi. Yang pertama itu sifatnya segitiga sama sisi mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang dan 3 buah sudut yang sama besar. Sisi yang sama panjangnya yaitu ada sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Sedangkan untuk sudutnya, sudut A, sudut B, dan sudut C, jelas terlihat ya. Dan yang kedua adalah setiap segitiga sama sisi mempunyai 3 sumbu simetri. Nah, bisa dilihat di gambar yang garis putus-putusnya. Jadi kalau sama sisi dia mempunyai 3 sumbu simetri, sedangkan di sama kaki dia hanya memiliki 1 sumbu simetri. Oke, itulah sifat-sifat dari sebuah segitiga, entah itu segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, ataupun segitiga sama sisi. Selanjutnya, jumlah sudut-sudut segitiga. Nah, jumlah ketiga sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Jadi, pada sudut di sebuah segitiga, jika dijumlahkan itu, totalnya akan sebesar 180 derajat. Ini contohnya sudut A, sudut B, sudut C. Jika dijumlahkan itu akan besarnya 180 derajat. Nah, menghitung besar salah satu sudut segitiga ini apabila 2 sudut lainnya diketahui. Jadi harus misalkan sudut A dan B yang diketahui, sudut C yang belum diketahui gitu. Kita bisa cari sudut C-nya. Tetapi kalau misalkan hanya satu yang diketahui, nah itu tidak bisa kita tentukan. Tidak bisa dicari maksudnya dengan menggunakan rumus atau cara perhitungan. Contohnya seperti ini dia. Di sini ada gambar suatu segitiga KLM. Diketahui sudut K itu besar sudutnya X derajat, sudut L 2X derajat, dan sudut M 3X derajat. Nah, pertanyaan yang pertama, tentukan nilai X derajat. Tadi kan besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti jika dijumlahkan antara sudut K, sudut L, dan sudut M, berarti jumlahnya 180 derajat. Selanjutnya kita masukkan nilai sudut K-nya X derajat, terus sudut L-nya 2X derajat, dan sudut M-nya 3X derajat, kemudian 180 derajat. Kita jumlahkan X ditambah 2X tambah 3X didapat 6X derajat sama dengan 180 derajat. Untuk mencari nilai X-nya sama dengan X derajat sama dengan 180 derajat dibagi 6. Yaitu didapat, nah ini 30 ya, kepotong tulisannya. X-nya didapat sama dengan 30 derajat. Ini dia.
Yang B-nya besar masing-masing sudut K, sudut L, dan sudut M. Nah, karena nilai X-nya sudah didapat yaitu 30 derajat, kita bisa mencari nilai sudut K, sudut L, dan sudut M. Sudut K diketahui besarnya itu X derajat, berarti udah ketemu langsung yaitu 30 derajat. Sedangkan sudut L 2X derajat, berarti X-nya kita ganti dengan 30. 2 dikali 30 sama dengan 60 derajat. Sudut M sama dengan 3X derajat, berarti 3 dikali 30, yaitu besarnya 90 derajat. Jadi besar sudut K, sudut L, dan sudut M berturut-turut adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Terbukti ya, jika kita jumlahkan 30 tambah 60 tambah 90 adalah 180 derajat. Jadi itu cara mencarinya. Selanjutnya yang terakhir pembahasannya adalah keliling dan luas segitiga. Yang pertama keliling segitiga. Keliling segitiga ABC. Contohnya pada gambar di sini. Cara mencari kelilingnya ya kita tinggal jumlahkan lagi panjang sisinya. Yaitu kalau misalkan di sini contohnya ada sisi A, sisi B, sisi C, berarti kita tinggal jumlahkan untuk mencari kelilingnya. Itu ya. Sedangkan untuk mencari luas segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi yang dimaksud alasnya itu yang ini nih, alas, dan tingginya itu dari atas ke bawah. Ini tingginya. Gitu. Nah, itulah penjelasan dari bangun datar sebuah segitiga. Untuk selanjutnya jika ada yang kurang paham kalian bisa tanyakan. Dan jangan lupa juga kerjakan latihannya. Sekian pembelajaran kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.